Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar, dan tapi ini pertama kali kita bahas mustalah hadis. Sebelumnya ini mustalah hadis online terus kan? Ada yang dengerin? Kita dua pertemuan udah online kan mustalah hadis ini? Yang pertama kan yang pertama itu yang pertama Ustadz nggak datang kan, digantiin kan sama Ustadz Zamzami. Nah habis itu yang kedua online, kemarin juga online kan. Nah jadi kita sekarang dia offline-nya. Ada yang udah dengerin? Ya udah, nggak maksa Ustadz. Ya, yang penting kita nggak ngulang, tapi kita lanjutin, ya, itu. Karena kita ngejar target harus selesai sebelum ini untuk 2 semester ya. Yang udah dengerin nggak ada? Pertemuan pertama itu 30 nggak ada. Jadi kalau usah lanjutin nggak nyambung juga. Ya, buka semua halaman 7. Halaman 7. Bismillah. Ta'rifat awaliyah. Apa artinya itu? Pengertian awal-awal. Maksudnya sebelum kita masuk ke mustalah hadis, kita akan membahas tentang pengertian dulu, ya. Sebelumnya siapa yang tahu tentang ilmu mustalah hadis ini? Ada yang udah belajar sebelumnya? Kalau dari namanya tentang apa ini mustalah hadis? Hadis. Ya, tentang hadis. Apa bedanya sama pelajaran hadis? Hadis mengapa aja? Hah? Soalnya membahas tentang akidah, kaidah-kaidah. Enggak, kalau mustalah hadis itu membahas tentang sanad. Sanad itu sanad. Kalau matan itu misalkan, iya periwayatnya. Nah, kalau matan misalkan Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, kan? Udah ada hafalan ini? Hadis arba'in. Ya kan, misalkan Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Nah, ini matannya, ya. Itu innamal a'malu itu dia matannya. Tapi sanadnya apa? Sanadnya periwayatan dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, sampai ke Imam Bukhari. Nah itulah dia pelajaran mustalah hadis. Ya, ini pengertian globalnya saja. Kalau misalnya mendalami nanti pasti di kuliah, misalkan kok anak hadis atau kuliah hadis. Nah tapi kok ini pengertiannya saja. Enggak, bukan pengertian. Maksudnya pelajaran secara umum, nggak harus mendalami. Ya. Iya. Enggak, tapi nggak ngapal hadisnya, ngapal pengertiannya. Misalkan apa itu hadis mutawatir, ya ini dan seterusnya, paham ya? Enggak ngapal sanad tadi. Enggak. Ngapal sanad nggak sanggup kayaknya. Itu buat anak kuliahan. Sanggup? Mau kita? Buka halaman 7. 7. Udah buka semua? Yang belakang ada bukunya. Buka halaman 7. Dengerin. Nanti kalau ngobrol setelah ini aja. Ilmu mustalah hadis itu apa? Ilmu, udah lihat semua ini? Yang halaman 7 udah lihat semua? Ilmu mustalah hadis adalah ilmu tentang huwa ilmun bi usulin wa qawaidin yu'rafu biha ahwal sanad wal matan min haitsu
Kubul Warlot, tahu? Udah lihat yang mana Ustaz baca? Yang mana? Iya, nah. Yaitu ada ilmu tentang usul-usul, ya. Kita tulis mana nih? Tulis ya. Kan udah kelas 10, nggak tahu artinya. Ya, ada jadi sini Arabnya saya artikan aja ya. Yang lain tulis ya. Ya. Mustalah hadis. Jalan Kadar Wisata itu masih ditutup nggak? Masih. Jadi dari mana kan? Oh iya. Kenapa masih tutup ya? Ilmu ini sebenarnya nggak ada yang hitam. Kok nggak ada tintanya semua ini? Kayak mana? Katanya tatap muka. Ilmu yaitu ilmu yang ya apa? Keadaan apa? Sana. Ya. Itu nggak nampak di nampak di kameranya. Ini aku sampai ujung kan. Nah, itu nampak. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang mengetahui dengannya asal dan kaidah dari keadaan sanad dan matan, ya, diterima atau tidaknya. Jadi sanad hadis itu dia diterima apa enggak, apa ini hadis dhaif, siapa yang pernah dengar, oh ini hadisnya dhaif nih, nggak bisa dipakai gitu, ya. Jadi kalau hadis dhaif itu nggak bisa dipakai dalam agama, ya. Misalkan disunahkan kalau kita baca surat Ad-Dukhan setiap malam Jumat nanti langsung masuk surga gitu. Nah, itu hadisnya dhaif kan? Ya, itu hadisnya dhaif berarti nggak bisa diterima. Itu nggak betul hadisnya, bukan dari Nabi. Itu dia maksudnya. Nggak ada gunanya. Ya, digunakan biar kita tahu aja, oh ini nggak bisa dipakai ini gitu. Ya, itu. Yang dipakai itu adalah hadis-hadis sahih, ya.
Berbeda kalau orang-orang itu misalkan jamaah tabligh ya, atau orang-orang luar biasanya kalau pakai hadis dhaif buat penyemangat. Tapi kalau kita hadis dhaif itu nggak diterima. Kenapa? Karena bukan dari Nabi ya. Itulah dengan itulah agama sangat ketat memeriksa ini hadis dari Nabi apa enggak ya. Karena banyak orang yang pengen menghancurkan Islam ya dengan membuat hadis-hadis palsu dan seterusnya. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari apa dari mustalah hadis ini? Yaitu tadi apa? Dua itu ya, sanad dan matan. Sanad misalkan contohnya apa? Hadis pertama arba'in apa? Udah apa? Apa hadis pertama? Ya. Rasulullah bersabda, misalkan qala Rasul innamal a'mal. Nah, ini dari Rasulullah kan. Kemudian Rasulullah menyampaikan ke Umar bin Khattab. Kemudian Umar ke muridnya tabi'in, kemudian ke tabi'in, terus sampai Imam Bukhari, ya penulis kitab hadis Imam Bukhari. Nah ini namanya matan, lafaz hadisnya. Tapi kalau ini perjalanan setiap rawinya namanya sanad. Paham? Yang kita pelajari apa? Ini dan ininya. Paham? Itu yang kita pelajari. Nah, dari mana kita tahu hadis itu dhaif apa enggak? Dari sanadnya. Bisa aja ini dia orang yang nggak diketahui, atau orang dianya nggak hafal, atau dia bukan orang Islam dan seterusnya. Kita mengetahui dari sanadnya. Paham? Nanti kalau saya tanya nggak paham, ya apa faedahnya belajar mustalah hadis ini? Ya di sini yaitu dapat membedakan antara yang sahih dan dhaif. Jadi kalau yang sahih bisa dipakai, kalau dhaif nggak boleh ya. Misalkan hadis utlubul ilma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan namanya hadis palsu. Itu hadis dhaif. Ya, jadi nggak. Iya. Hadis dhaif tapi maknanya sahih. Ya, dari sisi sanad itu bukan dari Nabi. Tapi kalau kita lihat itu artinya sahih betul, ya kan? Ya, karena nanti sebelum kayak nanti maksudnya megah, nanti malah malas ibadah dan seterusnya. Banyak hadis dhaif itu. Kebersihan sebagian, kalau setengah dari kebersihan sebagian dari iman itu dhaif. Tapi kalau kebersihan itu bagian dari iman itu sahih. Ya, di hadis arba'in ada apa? At-tahuru satu iman. Nah, Mas Antum ya. Ya. Kemudian lihat di sini ada hadis dan matan. Lihat itu yang ada hitamnya itu, bagian hitamnya itu udah lihat halaman 7. Ya, yang di bawah itu ada hadis, ada matan kan sampingnya. Itu menjelaskan tentang artinya. Secara bahasa hadis itu adalah jadid, sesuatu yang baru. Makanya hadis dibilang hadis karena tadinya nggak dikatakan Nabi, hadisnya dikatakan. Itu secara bahasa. Secara istilah, apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, takrir dan sifat, itu hadis ya.
hadis. Itu ya hadis. Hadis adalah apa yang disadarkan kepada Nabi dari iya. Ada yang apa yang disadarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Contohnya Nabi mengatakan innamal amal, itu apa, perkataan apa perbuatan? Perkataan. Kalau misalkan para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW berwudu, itu perbuatan apa perkataan? Perbuatan. Kalau misalkan sahabat makan daging dog, kemudian Nabi diam aja, itu perbuatan apa perkataan? Apa persetujuan? Persetujuan ya. Misalkan Nabi sifatnya jenggot, berjenggot atau tidak isbal, maka itu termasuk dari sifat ya. Iya, hadis lah. Kemudian lihat sampingnya matan. Secara bahasa adalah apa yang keluar dari tanah, itu secara bahasa. Akan Nabi yang kita pelajari sekarang secara istilah adalah apa yang berakhir padanya sanad dari perkataan. Iya, maksudnya apa yang berakhir. Contohnya misalkan Imam Bukhari berkata qala fulan, gurunya berkata dari gurunya lagi, dari gurunya sampai ke tabi'in, ke tabi'in sampai sahabat, baru Umar mengatakan qala Rasulullah, baru innamal a'malu binniyat. Itu dia maksudnya, matanya yang ini. Paham? Kalimatnya. Ya, matan itu kalimat hadisnya ya. Kalau yang itu dia sanad ya, orang-orang ini sanad. Paham yang belakang? Paham Tarik? Ini siapa namanya? Arif. Oke, dan Tarik. Paham? Ya udah cepat. Tulis. Udah sakit. Ya. Lihat yang ke-8, halaman 8, lihat langsung. Lihat halaman 8 semua. Khobar, ada sanad. Khobar itu adalah artinya adalah kabar. Yang halaman 8. Khobar itu adalah kabar, ya, kabar. Khobar artinya kabar. Secara istilah dia sama seperti hadis. Ya. Sanad apa ya? Sanad itu tadi, ya. Apa yang berakhir kepadanya perkataan Nabi, ya. Misalkan dari sini apa yang berakhir kepadanya perkataan, berarti yang berakhir dari sanad innamal a'malu. Itu kabar, ya, mencakup, dia artinya sama seperti hadis, ya. Maksudnya dia sinonim dengan hadis. Itu kabar. Kemudian sanad, sampingnya. Sanad adalah mu'tamad atau yang dipegang. Jadi hadis itu dikatakan sahih, dari mana pegangannya? Yaitu ada sanadnya. Mana buktinya kalau hadis ini sahih? Ini benar nggak dari Nabi? Kita hidup berapa abad setelah Nabi meninggal, kok tahu ini hadis dari Nabi? Dari sanadnya. Orang-orang ini jujur semua nih, berarti ini betul dari Nabi. Kecuali kalau ada pembohong, berarti hadisnya doi. Paham ya? Dari situ. Itulah yang kenapa, dari situ kenapa hadis-hadis itu sampai ke kita, padahal Nabi udah meninggal jauh-jauh hari. Itu cuma ada di agama Islam. Kalau agama orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka nggak punya sanad. Jadi murid-muridnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa Al-Hawariyun, ya, ada dia murid-murid soal Nabi Isa itu udah meninggal semua. Jadi terputus sanadnya, nggak ada murid lagi Hawariyun itu. Jadi baru mereka buat Bible Perjanjian Baru. Padahal murid-murid Nabi Isa sudah meninggal semua. Berarti itu dari mana? Buat-buatan mereka sendiri, bukan wahyu dari Nabi Isa. Paham? Ya. Itulah dia, sanad itu adalah apa? Ya, karakteristik atau cuman ada di agama Islam. Itulah dia keutamaan sanad. Kemudian yang bawahnya al-asar. Asar itu adalah periwayatan secara bahasa. Periwayatan. Adapun secara istilah maka dia lebih luas daripada hadis. Kalau misalkan ini dia al-asar. Asar itu periwayatan. Semua yang melewati itu namanya asar.
Kalau hadis itu periwayatan khusus dari apa? Dari siapa? Kalau hadis itu periwayatan dari siapa? Nabi. Jadi asar itu lebih luas daripada hadis, ya. Setiap hadis pasti asar, tapi nggak semua asar itu hadis. Paham? Paham ya? Coba yang depan paham nggak, Adik? Asar itu lebih luas daripada hadis. Asar itu periwayatan dari orang manapun, baik itu sahabat yang mengatakan, tabi'in atau nabi. Kalau hadis itu periwayatan dari nabi. Jadi yang mana yang lebih umum? Asar. Dan yang lebih khusus hadis. Jadi setiap hadis pasti asar, tidak setiap asar itu hadis. Paham ya? Itu perbedaannya. Hah? Kemudian lihat sampingnya al-isnad. Al-isnad itu maksudnya sanad, ya. Al-isnad itu dia ini perantara antara penulis hadis sampai ke Nabi. Siapa saja penulis hadis? Kitab-kitab hadis. Hurairah itu sahabat. Penulisnya kitab hadis. Bukhari, Muslim, terus Sunan Abu Daud. Enggak. Bukan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ya. Itu 6. Itu dia. Dari situlah hadis diambil. Imam Nawawi semua ngambilnya dari situ, ya. Hah? Isnad itu sanad maksudnya. Periwayatan dari hadis dari Nabi sampai ke penulis hadis. Jadi kutubul hadis, ya, kitab hadis, kitab induk. Jadi dari situ semua ngambil. Seperti Imam Nawawi buat 40 hadis kan. Hadis apa itu dari mana ngambilnya? Dari 6 itu, dari 6 kitab sanad itu, ya. Dari mana lagi, misalkan nanti ada hadis-hadis fikih, itu dari situ juga, ya. Itu. Jadi semua induknya dari situ, yaitu apa? Sahih Bukhari, kemudian ini isnad itu periwayatan dari penulis hadis ke Nabi. Iya. Ya. Kemudian hadis sahihnya ada 2. Apa bedanya sahih dengan sunan? Kalau kita katakan sahih Bukhari, sahih Muslim itu semua hadisnya pasti sahih. Tapi kalau dalam sunan itu ada yang dhaif, ya. Ada yang hasan, ada yang sahih, paham? Jadi dia tercampur di dalam sunan ini, paham ya? Kalau hadis hasan boleh? Boleh, itu masuknya diterima. Yang nggak boleh itu dhaif. Apa namanya Ustaz? Yang itu? Ya itu penemu itu ya. Yang penulis hadis itu apa namanya? Penulis hadis, muhaddis. Apa? Muhaddis. Hadis. Ya, penulis hadis. Ini kutubu, kalau orang sering bilang kutubu sittah, ya. Kutubu sittah itu kutub induk hadis, kitab induk hadis. Kemudian sunan apa? Sunan Abu Daud. Siapa pernah baca hadis Abu Daud? Sering ya? Nggak ada? Nggak pernah? Ditalim-talim. Ya, hadis Tirmizi. Nama orang Ustaz? Ya, kemudian hadis Ibnu Majah. Kemudian An-Nasa'i. Ya, itu dia 6. Itu kali dong. Pakai sepeda. Ya, kutub. Kutub itu jamak dari apa? Nah, kitab. Berarti kitabnya ada 6. Itu kitab induk hadis. Kemudian lihat halaman 9. Hah? Apa? Nggak ada lah COVID. Jam berapa? Ya. Ini kalian lambat kali belajarnya ya.
Ini satu kitab ini untuk 1 tahun, berarti dibagi 2 ya kan? Itu apa Ustaz? Ibnu Majah. Iya. Nanti ujiannya beda aja ya antara akhwat sama ikhwan. Karena ini pasti akhwat lebih cepat. Iya Ustaz. Akhwat lebih cepat. Kalian kalau cepat-cepat nggak nyambung nanti. Ya. Jadi kita ujiannya beda. Semua ujian nanti beda. Kapan ujian itu? Tanggal semester. Nggak tahu sih. Paling nanti. Iya. Dulu di akhwat ustazah. Udah tulis semua? Ya, lihat sekarang halaman 9. Musnad itu adalah semua periwayatan halaman 9 atas Musnad. Jadi dia ngapal-ngapal gini ya. Nah, ini baru pengertian awal-awal. Tulis Ustaz itu. Musnad bisa dikte lah. Nanti Musnad itu adalah periwayatan dari Nabi sampai ke penulis hadis dengan Kan nggak bisa sakit. sahih. Tulisnya apa Ustaz? Kayak anak SMP, tulis. Hah? Anak SMP kan didikte-dikte. Daripada Ustaz balik-balik ngomong Ustaz. Maksudnya Ustaz. Coba musnad adalah empat Ya. periwayatan ya tersambung Riwayatan dari Nabi dari Nabi sampai sampai penulis hadis hadis dengan sahih. Itu dia musnad. Nah, kemudian yang sampingnya musnid. Ada musnad, ada musnid. Kenapa? Ini dari kata asnada yusnidu ya. Musnad berarti dia isim maf'ul, musnid isim Muslim, Muslim. isim fa'il. Udah beda kan di sorof? Sulasi apa ini? Sulasi mazid, majusi ya. Ini bagi siapa pengajar sorofnya? Sebelum saya nari. Iya, boleh. Zat ada Zat, Muslim apa? Musnid adalah periwayat hadis. Riwayat hadis. Ya, jadi kalau di sini yang mana musnid ya? Itu aja. Ya, iya. Musnidnya yang mana? Semuanya ini yang meriwayatkan hadis. Itu dia musnid, ya. Kalau sanad ini secara keseluruhan. Musnid itu orangnya itu namanya musnid. Kalau sanad itu jalurnya, paham? Sanad itu jalur periwayatan hadis. Jalur periwayatan hadis. Bedanya sama musnad apa? Musnad itu dia pasti sahih karena disebutkan tadi apa dengan sahih. Kalau sanad ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang palsu, ya. Ada yang terputus. Nah, kalau musnad dia pasti sahih. Paham? Itu. Musnid itu per orangnya. Misalkan Umar itu namanya musnid. Muridnya Umar musnid juga. Paham? Kemudian lihat bawahnya Al-Hafidh. Muhaddis dulu. Muhaddis siapa yang mempelajari tentang hadis? Tulis. Cepat, siapa yang mempelajari tentang hadis? Itu muhaddis. Ya. Siapa yang mempelajari tentang hadis? Tentang hadis periwayatannya. Ya. Kemudian Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh itu samping kanannya. Nah, kalau Hafidh ini derajatnya lebih tinggi dari muhaddis, yaitu
orang yaitu orang yang mengetahui hampir semua hadis hampir semua hadis dan sanadnya. Itu masih ada masih ada. Al-Hafidh seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau sekarang udah nggak ada. dan nasabnya Ustaz. Ya, bahkan yang paling tua aja, yang paling senior di Masjid Nabawi di Madinah itu Syekh Abdul Muhsin itu belum sampai hafid, masih muhadis. Hah? Sanadnya. Ya, dan sanadnya. Jadi kalau orang itu menurut kepala. Ya. Masih ada Kalau dikatakan seperti Imam Bukhari dan seterusnya. Kemudian Al-Hakim hakim. itu yang mengetahui semua hadis Hakim beserta sanadnya. sama. Kalau itu hampir, hafid itu hampir. Hakim apa Ustaz? Orang yang hampir mengetahui. Enggak, itu hafid. Kalau hakim orang yang mengetahui semua ilmu hadis. Mengetahui ilmu hadis. Semua ilmu hadis. Ya, tidak ada yang tertinggal. Hakim ini lebih dalam lagi. Jadi kalau dari muhaddis, hafid dan hakim yang mana yang paling tinggi derajatnya? Hah? Hakim dulu. Hakim itu lebih tinggi semuanya dia. Dan orang yang mengetahui ilmu hadis. Dan Kemudian bawahnya hafid, baru bawahnya muhaddis. Paham ya? yang mengetahui ilmu hadis. Semua. Semua ilmu hadis. Ya, Semua ilmu hadis. Jadi tidak ada yang tertinggal. tidak ada yang tertinggal. Ini nanti yang buat soal Ustadz, berarti makanya Ustadz bilang ujiannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya kalian yang buat soal Ustazah, kalian nggak usah jawab. Kenapa? Karena belajar pakai bahasa Indonesia, orang itu belajar pakai bahasa Arab, ya. Berarti pintaran ini. Ya mereka rajin, hah? Bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, lihat di sini halaman 10. Kita masuk langsung ke khobar. Halaman 10 masuk langsung ke bab awal yaitu khobar. Apa itu khobar? Kabar. Tadi udah kita jelas. Masuk ke halaman 11. Lihat. Nah, kita baca dulu sini fasul awal. Apa itu fasul awal? Bab pertama yaitu pengertian kabar. Diartikan pengertian kabar dan macam-macamnya. Lihat di sini ada bagannya. Pengertian kabar. Iya. Tulisnya apa Ustaz? Pengertian kabar, udah tinggal didikte aja pengertian kabar dan macam-macamnya. Pengertian kabar Dan macam-macamnya. Lihat langsung di sini pembagian kabar binisbatil wusul ilaina. Pengertian kabar ditinggal dari sampainya kepada kita. Pengertian kabar yang hitam itu halaman 11. Pengertian kabar ditinjau dari sampai kepada kita. Nanti ada yang dikte aja yang di bawah hitam itu. Itu artinya pengertian pembagian kabar ya ditinjau dari sampainya kepada kita. Ditinjau dari sampainya kepada kita. Ya, jadi kabar dari Nabi itu ditinggal dari sampai kepada kita itu terbagi dua. Nah, lihat makanya dari garis ini kembali ke kanan dan ke kiri. Ya, enggak, ini boleh dicoret-coret ini. Itu buku Ustaz. Iya. Enggak. Iya. Kata siapa? Enggak bayar nih. Iya, dipinjemin. Semua hadis, semua buku pelajaran agama juga. Enggak ada yang beli. Bukan badan umum aja harusnya ya.
Makanya sediakan buku tulis kalian. Nah, Biasa, tak agak lu. kenapa nggak dibeli ini? Kayak rambutnya. Kan gitu. Tahu tak? Kalau dijual kan mau beli. Hah? Nggak mau beli juga? Harus beli kan? Iya. Nah, lihat di sini terbagi dua, maka itu cabangnya ke bagian kanan kiri. Karena kenapa? Terbagi dua. Kalau ketiga itu berarti ada di tengahnya. Tapi ini cuma dua. Yaitu hadis khobar mutawatir dan khobar ahad. Siapa yang pernah dengar? Hadis ini mutawatir nih. Hadis ini hadis ahad. Siapa yang pernah dengar? Nggak pernah. Nah, kita masuk ke mutawatir dulu. Ya, kita hapus dulu. Sepeda di situ loh. Menjadi anak sepeda. Oh, Lihat nih, khobar terbagi dua. Yang pertama hadis mutawatir. Kedua hadis ahad. Lihat, kalau ke kanan itu mutawatir, ahad itu yang ke kiri. Ya, mutawatir mana? Iya, mutawatir itu apabila hadis yang mana perawi, apa itu perawi? Perawi apa? Perawi hadisnya ini, orang-orangnya ini lebih dari 10. Lebih dari 10 perawi. Perawi itu perawi hadis, namanya perawi. Lebih dari 10 orang. Satu tobakoh. Tobakoh itu zaman. Ya, makanya Ustaz kasih tahu tobakoh itu zaman. Contohnya, Nabi kasih tahu ke sahabat yang dengar 11 orang, langsung 11 orang, paham? Itu berarti dia hadis mutawatir. Kenapa? Lebih dari 10. Tapi kok yang dengar cuma Umar aja, masuknya bukan mutawatir, tapi nanti ke hadis ahad, paham? Nah, 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 9. Kok 10 ke atas itu dia mutawatir, paham? Nah, hadis ahad itu yang mana perawinya dari 1 sampai 9. Ya, orang, 1 tobakoh. Misalkan Nabi ngasih tahu ke Abu Hurairah dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, 3 orang. Berarti hadis apa? Ahad. Kenapa? Karena kurang dari 10. Paham ya? Berarti hadis Imam Amal ini ahad apa mutawatir? Cuma Umar yang dengan ahad, karena cuma 1 orang. Paham ya? Ya, nanti ujiannya bahasa Indonesia. Di dalam mana? Enggak lah, bahasa Arab. Makanya kalian hafal itu ya. Bahasa Indonesia kayak SMP lah. Saya masih SMP, Pak. Nah, khobar itu dia ada mutawatir, ini terbagi dua. Mutawatir ini terbagi dua. Ada yang lafzi itu secara lafaz. Ada yang maknawi. Lafzi. Ya, lafaz, secara lafaznya mutawatir. Ya, misalkan hadis ya
Soalnya hadis sudah terkenal semua orang, banyak yang meriwayatkan, itu dia hadis mutawatir. Yang dimaksud di sini itu hadis lafzi, mutawatir lafzi, ya. Yang dimaksud ada lafzi, ada maknawi. Lafzi ada maknawi. Lafzi itu secara lafaz. Jadi yang kita bahas ini dia mutawatir lafzi, paham? Kenapa? Karena lafaznya diriwayatkan 10 orang lebih. Tapi kalau maknawi itu maknanya aja, paham? Iya, maknanya misalkan kebersihan itu bagian dari iman, tapi dia nggak menyebutkan lafaznya, cuman menyebar saja, maka itu maknawi. Kemudian ahad itu terbagi 3. Lihat di sini, makanya 3 kotak situ kan. Dari adatnya, dari jumlahnya, ahad ini terbagi 3, 1, 2, 3. Enggak, bentar lagi selesai, udah mau habis waktunya. Ahad terbagi 3. Yang pertama hadis, ada namanya masyhur, aziz, dan gharib. Ya, masyhur, aziz, gharib. Masyhur itu yang mana dia 3 sampai 9 orang yang dengerinnya. Kalau ini kan berarti dia masuk ke hadis ahad, dia 3 sampai 9. Kalau aziz itu 2. Kalau gharib 1 orang. Jadi kalau hadis innamal a'malu binniyat, dia masyhur, aziz atau gharib? Kan cuma Umar. Berarti cuma Umar, berarti 1 orang, berarti gharib. Hadis gharib innamal a'malu binniyat itu. Paham? Kalau hadis mutawatir itu dipastikan semuanya pasti sahih. Kenapa? Karena nggak mungkin 10 orang lebih itu dia berbohong, paham? Tapi kalau hadis ahad, nah di sini nanti adanya hadis sahih dan dhaif, paham? Itu hadis ahad. Yang dibilang hadis ini sahih, dhaif itu semua hadis. Ini pembagian ada hadis, ada. Iya, ada masyhur, ada gharib. Ini 3 sampai 9, ini 2, ini 1. Paham ya? Nah, dari sisi yang lain, ahad ini terbagi 2 juga. Kalau ini dari sisi apa tadi? Ini dari sisi jumlah orangnya. Ahad. Ya, dari sisi diterimanya. Ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul itu apa? Diterima, mardud ditolak. Nah, kalau misalkan dia makbul, berarti hadisnya apa namanya? Makbul diterima. Berarti hadis apa yang diterima? Sahih dan hasan. Kalau mardud yang ditolak, berarti hadis apa? Dhaif. Ya, paham ya? Itu pembagiannya. Kan nggak usah tuliskan lagi, kan tuliskan lagi. Hah? Makbul. Di bawahnya makbul, mardud dan sahih. Ya. Apa kalau yang tahu? Saya tidak sendiri sih. Nomor 1. Makbul dan hasan. Iya. Mardud apa sih? Mardud itu ditolak. Itu bukunya dibawa pulang sama kalian? Itu apa sih? Dhaif. Buka halaman 12. Oke, lanjut lagi. Sama-sama dulu bisa. Sama ini kan. Makbul diterima, mardud ditolak.
Lihat di sini halaman 12 kita bahas tentang hadis mutawatir secara mendetail dulu. Mutawatir itu dia pengertiannya, lihat yang dihitamkan di situ, ma rawahu adadun kasir, ya, yang tidak mungkin berbohong. Ya, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak orang. Berarti kalau banyak itu lebih dari 10 dan tidak mungkin mereka berbohong. Jadi kalau ini hadis mutawatir pasti sahih, nggak ada yang diperiksa-periksa. Kemudian lihat di situ syurutuhu, syaratnya. Yang pertama, perawinya banyak, yaitu lebih dari 10. Yang kedua, itu yang pertama lebih dari 10 orang. Jawabnya tapi kalau ujian pakai bahasa Arab ya. Belajarnya aja pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris dengan Bisa juga. Yang kedua, yang mana banyaknya itu pada setiap tabakoh. Apa itu tabakoh? Zaman. Misalkan ini zaman Nabi. Tabakoh pertama zaman tabakoh kedua zaman muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Habis itu ketiga. Nah, ini namanya tabakoh. Paham? Jadi jika ada sahabat yang satu di zaman sahabat 10 orang yang tahu hadis itu, yang mendengar dari Nabi, namanya hadis mutawatir. Paham? Tapi kalau misalkan di satu zaman, misalkan zaman sahabat, enggak bertahun. Sahabat itu yang melihat Nabi. Ya, berarti sampai orang yang melihat Nabi saja. Kalau misalkan anaknya, cucunya Umar misalkan, kan cucunya Umar nggak melihat Nabi tuh. Nah, berarti dia bukan sahabat, dia masuknya tabi'in. Paham? Ya, yang bawah lagi yaitu yang nggak melihat, kalau tabi'in yang nggak melihat Nabi tapi melihat sahabat. Tabi'in yang melihat tabi'in tapi nggak melihat sahabat. Paham? Dan seterusnya. Maka kalau misalkan dari sahabat ada 3 yang tahu hadis ini, kemudian dari tabi'in 2, dari tabi'in 1. Ini hadis mutawatir apa hadis ahad? Ahad. Kenapa? Karena satu tabakoh nggak lebih dari 10. Tapi kalau misalkan di sini 10, di sini 2, di sini 1, berarti mutawatir. Karena ada yang lebih dari 10. Ya. Nah, akan tapi mutawatir itu dia semua tabakohnya harus lebih dari 10. Jadi kalau ada 10, 3, 1 ini tetap hadis ahad namanya, paham? Karena di sini ada 2. Tapi kalau di 10, 11, 12, 13, maka hadis mutawatir. Paham ya? Iya, pada setiap tabakoh ini dia. Ya. Yang ketiga, belum 5 menit lagi. Ya, yang ketiga nanti kita batasi sampai sini. Tidak mungkin orang bohong di dalamnya. Tidak mungkin orang bohong di dalamnya. Habis ini pelajaran apa? Mana ada istilah nanti? Doa. Siapa gurunya? Terus gimana kalian belajarnya? Kemarin gimana belajarnya? Jadi cerita-cerita. Ya, kenapa ini yang ketiga syaratnya tidak mungkin mereka berdusta? Kenapa? Karena 10 orang lebih nggak mungkin berdusta, nggak mungkin bersekongkol buat bohong. Ini hadis palsu nggak? Terus ada yang gitu. Yang keempat,
Yang mana hadis itu adalah hadis al-hissu, yang al-hissu yaitu dapat didengar. Ya. Jadi mutawatirnya dia harus mutawatir lafzi, ya secara syar'i itu. Kalau maknawi dia tidak termasuk hadis mutawatir. Al-his yaitu bisa didengar. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita bahas tentang hukumnya. Ada yang ditanyakan? Gak apa-apa, kayak ada yang penting ujian. Hukumnya apa hadis mutawatir ini? Sahih dengan pasti. Jadi nggak ada yang dinamakan hadis mutawatir dhaif. Paham? Kalau dalam mutawatir nggak perlu diperiksa syaratnya, pasti sahih. Yang diperiksa yang mana? Paham. Kalau giliran si Umar itu kapan? Kalau Umar terus siapa lagi? Itu gilirannya siapa berarti? Ada Ustaz yang kalau ini lupa rekaman, ada yang pernah lupa rekaman? Ada yang sering ya? Besok libur nggak? Libur. Ya itu barang-barang satu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.